Ada apa Ibu saya? Ngapain Mesia sama Nyonya Malena ketemu orang kayak gitu? Tampangnya aja udah kayak penjahat. Ini uang buat kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus pergi jauh dari sini. Dan tidak boleh membocorkan tentang kebakaran rumahnya Iksan. Dan satu hal lagi. Kamu tidak boleh memberitahu bahwa anak saya menyuruh kamu. Aku memang iri man sama Amira. Aku memang iri banget sama dia. Semua orang kelihatannya lebih menyayangi Amira daripada aku. Dia mempunyai keluarga yang lengkap. Bahkan sampai papa juga bisa sayang sama Amira dibanding aku. Semua orang yang aku sayangi juga akan lebih sayang sama Amira dibanding aku, man. Itu yang membuat aku jahat, man. Itu alasannya. Aku juga tahu kok, man, kalau Amira tuh juga iri sama aku. Ya karena ibunya perhatian banget sama aku. Tapi kamu lihat sendiri kan, Amira gak jahat kayak aku. Amira tetap sempurna, man. Kenapa sih aku gak bisa seperti Amira, man? Non, di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna, Non. Ya Amira kelihatan sempurna karena Non bandingkan dengan kelemahannya Non. Amira tuh juga banyak kelemahannya, Non. Man, kamu tuh gak ngerti maksud aku, man. Maksud aku tuh... Non dengerin apa? Non percaya sama aku, Non. Di dunia ini, itu nggak ada orang yang hatinya tuh bener-bener putih tanpa noda, Non. Dan hatinya Non itu nggak hitam kok, Non. Ya mungkin nggak seperti kertas. Tapi warna hatinya Non, itu udah paling pas. Itu udah paling indah buat aku. Ya Non jangan pikirin. Ya. Man, kenapa sih kata-kata kamu bisa aja selalu bikin aku tenang? Aku gak akan pernah bisa nemuin orang seperti kamu lagi, Man. Gak apa-apa deh. Biarpun kata-katanya Zahira itu artinya gak ada sahabat lain yang bisa ngertiin dia seperti aku. Tapi yang penting Zahira udah gak terlalu sedih lagi. Man. Ya Non. Kok kamu masih manggil aku Non sih, Man? Iya, Zahira. Nggak, soalnya Non... Non lagi. Susah, Non. Udah kebiasaan. Sayang. Mas dari mana? Saya dari rumahnya Rizky. Setelah rumah orang tua Amira kebakaran, mereka semua tinggal di sana. Terus gimana, Mas? Ya, kamu tahu sendiri karena ini. Waktu peristiwa kebakaran itu terjadi, Amira hampir menjadi korban. Dan waktu saya ada di rumah Rizky, tiba-tiba Ihsan dan yang lainnya datang. Dasar. Ihsan itu memang orang kampung. Dia main langsung hajar saya saja. Tahu apa yang terjadi? Dengan tidak sengaja justru Amira yang kena pukul. Coba kamu pikir. Anaknya sendiri. Dia pukul anaknya sendiri. Mas, tapi sebetulnya tadi aku itu mau tanya keadaan Zahira. Gimana Mas Zahira? Zaira nggak apa-apa. Zaira baik-baik saja ini. Saya ke sana itu juga tujuannya untuk melihat keadaan Zahira. Tapi malah pertengkaran itu terjadi. Keterlaluan. Padahal Zaira kan bisa menjadi korban di kebakaran itu ini. Makanya saya tidak bisa terima. Saya sudah memutuskan. Masalah ini menjadi masalah yang sangat serius. Saya akan menyuruh orang untuk menyelidiki sampai tuntas dan mencari pelakunya.
Dan saya akan ambil tindakan. Kenapa kamu, Mesya? Minumnya hati-hati, pelan-pelan. Aku emang lagi batuk sekarang. Ada apa sih, Mesya? Mah, aku mau laporan sama Mama dan ini bahaya banget, Mah. Riwayat aku sekarang udah tamat, Mah. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Papa pasti akan usir aku nih sebentar lagi dari rumah ini. Ceritanya bagaimana sih? Pelan-pelan dong ngasih taunya ke Mama. Ada apa? Mah, Papa tadi cerita ke Tante Aini. Papa akan menindaklanjuti semua kasus ini. Saya sudah memutuskan. Masalah ini menjadi masalah yang sangat serius. Saya akan menyuruh orang untuk menyelidiki sampai tuntas dan mencari tahu. Dan saya akan ambil tindakan. Dan kalau Papa udah turun tangan, pasti semuanya akan ketahuan kan? Aku pasti bakalan ketahuan, Mah. Aduh, Mah, gimana dong, Mah, sekarang? Apa aku kabur aja dari rumah ini? Aku pergi aja, Mah, dari rumah ini. Jangan dong. Masa kamu mau ninggalin Mama di rumah? Kamu jangan bertindak bodoh, Mesya. Lagi pula kalau kamu langsung hilang dari rumah, pasti Papa curiga. Dan Papa pasti bisa menemukan kamu ada di mana. Ya terus sekarang gimana? Masa aku pasrah aja dihukum sama Papa, gitu? Tenang, Mesya. Kamu tidak usah khawatir. Yang penting sekarang kan gak ada yang tahu. Apalagi kebakaran rumah itu kan habis-habisan. Pasti tidak akan meninggalkan bukti di sana. Tapi kalau nanti penyelidikan Papa kamu menjurus ke kamu, seperti biasa, kamu ngeles aja. Bilang aja bukan kamu. Kamu tuh harus panjang akal. Ya, Mesya ya? Kamu kan anak Mama. Iya, Mah. Tapi Mama akan bantu Mesya terus kan? Ya pasti dong, sayang. Makasih ya, Mas. Ngapain kamu udah datang lagi? Udah ada perkembangan apa? Ya yang terakhir rumahnya Amira dibakar itu Pak. Yang dituduh Prabu Wijaya. Itu aja sih Pak, nggak penting. Pak, jangan main pukul dong Pak. Kalau nggak penting, ngapain kamu datang ke sini? Aku cuma mau ketemu sama Bapak kok. Masa ini cuma laporan doang? Ketemu nggak boleh. Ketemu sama Bapak? Ketemu sama Bapak? Iya. Kamu nggak ingat? Waktu Bapak di rumah dulu, apa kamu pernah pulang? Apa kamu mau ketemu sama Bapak? Kamu pergi entah kemana, kamu pulang hanya untuk minta uang. Setelah Bapak di penjara, aku baru sadar kalau kehilangan Bapak. Biar bagaimanapun juga Pak, seperti yang aku bilang, walaupun Bapak galak, suka gambarin aku, tapi Bapak sayangnya sama aku. Maksud kamu tuh apa sih? Kamu mau minta apa sekarang? Aku nggak minta apa-apa Pak. Minta juga gimana caranya orang Bapak di penjara. Aku beneran Pak, aku nggak bohong. Aku kesini cuma mau nemuin Bapak. Dulu aku memang bego Pak. Pulang ke rumah cuma butuh duit doang. Tapi setelah sekarang Bapak di penjara, rasanya aku pengen buang semua uangku untuk polisi supaya Bapak bisa bebas. Bapak tahu kenapa? Karena kebahagiaan aku dengan Bapak nggak bisa dibeli dengan apapun. Apalagi dengan uang. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, Tirta? Sepertinya kamu sudah mulai berubah. Tadi aku habis ngobrol sama Amira. Mau makan nih? Oh, lepas. Aku nggak bisa napas. Amira, lepas. Kamu ngapain sih? Nggak, aku tadi barusan nunjukin kamu. Aku pengen ngasih tahu perbedaan antara kebahagiaan sama uang. Ya, kamu anggap aja deh, makanan yang kamu makan ini adalah uang. Terus udara itu kebahagiaan kamu. Kamu bisa nggak makan tanpa udara? Nggak kan? Dan Amira nyadarin aku betapa pentingnya kebahagiaan daripada uang. Pak, kalau kita punya banyak uang, tapi kita nggak bahagia, kita mau ngapain? Kebahagiaan itu seperti udara, Pak. Dan kita nggak bisa hidup tanpa itu, kan? Aku salah apa lagi sih, Pak? Buat apa kamu ngobrol sama Amira? Gara-gara kamu ngobrol sama Amira, kamu jadi berubah seperti ini. Tirta, kamu ingat kan? Tujuan kamu membantu Bapak untuk menghancurkan Prabu Wijaya sampai sehancur-hancurnya. Lupakan itu soal kebahagiaan, lupakan itu soal udara-udara apa itu. Ngerti kamu? Ngerti kamu? Iya Pak, ngerti. Sini dekat, Pak. Sini dekat Bapak. Lihat muka Bapak.
Lihat muka Bapak, Tirta. Kamu anak Bapak. Tujuan kamu menolong Bapak adalah untuk menghancurkan Prabu Wijaya sampai sehancur-hancurnya. Ingat ya. Ya, ngerti Pak. Bahaya deh bapak gua. Dibilangin gua bahagia ketemu sama dia kok malah digaplok. Atau emang gua yang kena bego ngomong kayak gitu ke bapak. Heran gua. Tapi kenapa ya? Amira ngomong kayak gitu aja langsung bisa buka pikiran gua. Biasanya nggak pernah kayak gini. Orang mau ngomong apa kayak mana gua peduli. Tapi kenapa kalau Amira yang ngomong rasanya beda ya? Loh, itu kan Mesia sama Nyonya Malena. Ini gimana nih? Bener nggak di sini tempatnya? Bener kok, Ma. Tunggu aja sebentar. Ada apa Ibu saya? Ngapain Mesia sama Nyonya Malena ketemu orang kayak gitu? Tampangnya aja udah kayak penjahat. Ini uang buat kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus pergi jauh dari sini. Dan tidak boleh membocorkan tentang kebakaran rumahnya Iksan. Dan satu hal lagi. Kamu tidak boleh memberitahu bahwa anak saya menyuruh kamu. Jadi, pelaku yang membakar rumahnya Amira itu orang suruhannya Mesia. Bu, kenapa saya harus nurutin perintah Ibu? Ibu pikir dengan uang segini, Ibu bisa ngusir saya? Uang segitu sih nggak ada artinya buat nyawa kamu. Udahlah, kamu tidak usah macam-macam. Kamu nggak tahu saya ini siapa? Saya ini istrinya Prabu Wijaya. Kamu tahu kan Prabu Wijaya? Sebenarnya gue nggak pernah ya nyuruh lo bakar rumah itu. Tapi lo malah bakar. Dan sekarang apa akibatnya? Anak kesayangan bokap gue hampir jadi korban gara-gara dia ada di sana. Kalau gue sih aman. Gue paling cuma dihukum doang sama bokap gue. Sedangkan lo, nyawa lo bisa melayang. Saya tahu Prabu Wijaya. Dan saya tahu sepak terjang dia. Lalu? Baiklah kalau gitu. Saya akan pergi jauh dari sini. Dan saya nggak mau tahu lagi urusan-urusan dengan Prabu Wijaya. Dan saya janji akan menutupi kejadian ini untuk selamanya. Mah, untung aja mama punya ide cemerlang kayak gitu. Aduh, aku jadi lega deh sekarang mah. Udah aman sekarang aku. Mesya, lain kali tuh kamu jangan sembrono, ya? Ya nggak mungkin dong mama bisa seterusnya nolongin kamu. Mana sih? Mendingan gue cabut sekarang deh sebelum ketahuan sama mereka. Siapa yang nyuruh kamu untuk ngebuntutin kita? Ayo jawab. Gak ada yang nyuruh Nyonya. Kebetulan saya tinggal di dekat sini. Waktu saya lewat, saya lihat Nyonya Malena dan Non Mesia, tiba-tiba muncul orang itu. Saya pikir Nyonya mau dijahatin. Dan waktu saya mau tolong, ternyata... Apa saja yang sudah kamu dengar? Ayo jawab. Semuanya kamu udah dengar? Iya Nyonya, semuanya. Apa aja? Tentang orang yang membakar rumahnya Amira. Dan pelakunya adalah Non... Cukup! Ma, gimana dong sekarang? Untuk apa Nyonya? Untuk nutupin mulut kamu supaya kamu tidak ngadu kepada suami saya. Ambil. Ambil! Kurang! Apa lo sekarang mau ngadu ke papa? Gue bisa aja bilang ke papa.